Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh hadir di tempat ini. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin. Sungguh kita patut bangga punya Allah seperti Dia. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Yesus. Bila mana kesempatan baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Datang di hadirat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau boleh hadir, menjamah, memulihkan keadaan kami Tuhan. Bahkan Engkau memulihkan keadaan setiap hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Bila pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dalam setiap hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau hadir Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan, Kau sumber kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku.
kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Engkaulah kekuatan. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa hanya Kau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Kami tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, oh Tuhan, tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan sejauh langit, oh Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu memenuhi setiap kami. Menyembah-Mu Yesus, sejauh langit. Haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit. Kami bersyukur Tuhan, besarnya kasih-Mu. Haleluya. Hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, oh Tuhan, menyembah-Mu, dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, oh sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Yesus.
Saat kita menyembah Tuhan dengan dalam hati, meninggikan Tuhan, mengagungkan Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kami buka hati kami Tuhan, penuhi hati kami, surapi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau terlebih tahu. Engkau terlebih tahu akan hati kami Yesus. Kami bangga punya Allah seperti itu Tuhan, Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kami. Haleluya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami nyatakan hanya Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Great is our God. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Oleh karena Dia dahsyat. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala berangkat
tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing, how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Sekali katakan dengan tepuk tangan yang keras. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Sudah berdiri kembali. Sungguh sangat indah kita diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, mengalir. Penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi. Bawaku dekat padamu.
luar biasa. Bersama-sama kita nyatakan segenap hati kita. Ku rasakan kasih-Mu dari dalam kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, dan kami angkat tangan kami. ku mengangkat tanganku, Oh, ku bersyukur. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita masuk dalam doa kembali. Saat yang terindah dalam hidup kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Dan itulah yang Kau inginkan. Setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu bukan saat di dalam gedung tempat ibadah, tetapi dari hari-hari kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang ada sekitar kami yang menggoncangkan, itu tidak akan menggoncangkan. Karena kami berdiri kokoh di atas batu karang yang teguh. Kami berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itulah yang memberikan kekuatan pengharapan dan tidak pernah membuat kami kecewa. Terima kasih Tuhan, biarlah di tengah hadirat-Mu Engkau juga menyampaikan isi hati-Mu. Buat setiap kami makin mengenal. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, urapi setiap kami yang terbuka. Hati kami yang terbuka untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan akhirnya benih itu tumbuh dan menjadi bagian hidup kami yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab hati kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kembali lagi kita boleh bertemu. Tentunya dalam kondisi tubuh yang sehat. Kalau tidak sehat pasti tidak datang kan. Baik Bapak Ibu, setelah dalam pergumulan saya berdoa minta coba di F5 ini kok tidak keluar. Nah, kita akan bahas Yesus sebagai Raja. Nanti kita akan melihat apakah Yesus jadi Raja atau aku yang masih jadi Raja. Kalau istilah umumnya adalah tidak mau diatur tapi maunya ngatur. Ya, maksud Tuhan diatur. Nah, ini kan kesadaran. Kesadaran pemahaman Yesus sebagai Raja itu kan pengalaman. Jadi bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya kita baca Alkitab baca tahu apa itu maksudnya Yesus sebagai Raja. Tapi ini nanti kita masuk dalam pengalaman. Apakah betul aplikasinya kita ini menjadikan Yesus sebagai Raja atau tidak? Mari kita belajar lewat topik kebenaran ini. Jadi orang percaya bisa memenuhi kehendaknya dengan menjadikan Yesus sebagai Raja. Memenuhi kehendaknya itu adalah hidup berjalan dalam rencananya. Kita sebagai orang percaya ini harusnya hidup dalam rencananya. Apa Pak untungnya kita hidup dalam rencananya? Karena rencananya itu pasti baik. Amin. Jadi kalau rencananya baik kan logikanya kita mengikuti. Nah, kenapa tidak mengikuti? Something wrong, ada sesuatu yang salah. Yaitu apa?
Aku ternyata masih jadi raja, jadi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan harus mengikuti apa yang kita mau. Ini bertentangan dengan kebenaran. Jadi kita melihat, kalau kita ini hidup sesuai kehendaknya, pasti kita akan makin mengenal. Makin mengenal, bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman. Kita pasti akan mengalami kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, perlindungannya, mujizatnya. Pasti itu. Bagaimana caranya? Jadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Pengambil keputusan dalam hidup kita adalah Yesus. Penentu masa depan kita adalah Yesus. Segala sesuatu itu sebetulnya sumbernya dari Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik, amat baik, dan luar biasa baik. Kalau kita mengenal Dia, pasti memahami akan hal ini. Kebaikan Tuhan itu sejauh mana, ya kita harus ngalami. Kalau udah ngalami kan jari nih. Kita kan bukan Kristen jari nih. Kristen tenane harus ngalami dong. Kalau ngalami gimana caranya? Melakukan kehendaknya. Karena di sepanjang jalan perjalanan hidup kita di dalam rencananya itu keindahan, kemuliaan, kebaikan, kemurahan, dan mujizat tentunya. Penting kan? Nah, itulah sebabnya saya akan membahas ini pelan-pelan. Jadi, apakah sudah menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita atau belum? Ya, mari kita melihat. Belajar dari kitab Wahyu. Wahyu pasal pertama ayat 4, 5 dan 6. Saya bacakan, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Ayat 7 dan 8 itu pembahasannya beda. Jadi saya akan bahas yang 3 ayat ini aja. Ayat 4, 5, dan 6. Nah, dari 3 ayat ini maka kita akan melihat ini surat ini ditulis siapa, ya tentunya Yohanes, murid Tuhan yang terkasih, yang Tuhan ungkapkan bahwa dia tidak akan mati gitu. Semua orang, tidak bisa mati nih. Nah, salah menafsirkannya karena murid-murid ini kan masih belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga penafsirannya seringkali salah. Nah, di saat ada dibuang di pulau Patmos itu, maka Tuhan memberi penglihatan, vision, ya, dan penglihatannya itu menuliskan surat kepada jemaat di Asia Kecil. Nah, kalau sekarang ini Turki. Apakah ada? Tidak ada, tinggal puing-puing aja, tinggal batu-batu aja, berserakan dan tidak akan dibangun karena bukan orang Kristen, ya. Jadi monumen, tapi ya saya lebih baik tidak dibangun aja lah daripada disembah-sembah. Karena manusia cenderungnya kan mau menyembah yang kelihatan, yang tidak kelihatan tidak mau disembah. Nah, sekarang kita membahas dari 4 poin ini apa yang kita ketemukan. Surat kepada 7 jemaat ada 4 poin. Yang pertama, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi ini berbicara tentang kekekalan ilahi itu dinyatakan. Nah, ketujuh roh yang ada di hadapannya, nanti kita bahas itu. Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya.
Yang ketiga, kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Nah, gambar sebelah itu adalah berbicara tentang kedewasaan, perjalanan kedewasaan manusia. Tapi sebetulnya rohani juga begitu, harus mengalami kedewasaan, ada pertumbuhan, ya, sehingga akhirnya makin mengenal dan akhirnya kita pun serupa dengan gambarannya. Bagaimana prosesnya itu? Ya pelan-pelan saya akan sampaikan. Ya, yang pertama jelas berbicara kita bahas yang pertama aja dulu ya. Tuhan yang empunya gereja. Kita semua ini adalah milik Tuhan. Amin. Kan kita dibayar lunas harganya. Jadi penebusan itu sudah dibayar di kayu salib. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Itu tidakkah engkau tahu bahwa engkau sudah aku bayar lunas dengan kematianku di kayu salib. Jadi logikanya kita ini kan sudah jadi milik Tuhan. Dan masalahnya Tuhan tidak pernah memaksa, yaitu susahnya di situ. Kehendak bebas kita, mau nganut atau tidak. Kalau nganut, ya sesuai kehendaknya kita akan melihat itu kasih, kuasa, bahkan mujizat di dalam perjalanan hidup kita ini. Ya. Nah, Tuhan ingin gerejanya itu sempurna. Apa kaitannya dengan Matius 5 ayat 48? Maka kita akan melihat itu di dalam khotbah Tuhan di atas bukit itu kan 3 pasal. Pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah di dalam pasal 5-nya endingnya itu ditulis, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Nah nanti kita akan bahas itu sempurna itu sampai seperti apa. Sempurna yang dimaksud adalah mencapai goal panggilannya secara maksimal. Jadi kita dipanggil untuk mencapai goal, target secara maksimal. Setiap orang beda. Nah, kemarin sudah saya bahas di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Ya, di dalam rumah Tuhan itu ada bejana dari emas, perak, dan kayu bat. Ya, emas, perak, kayu dan tanah liat yang sudah dibentuk tentunya. Nah itu berbicara tentang gambaran setiap orang itu beda, maksimalnya itu berbeda. Nah Tuhan ingin kita maksimal, masalahnya maksimalnya kita ini sudah sampai belum. Nah saya pun dalam keterbatasan saya, Tuhan ingin saya maksimal. Maksimal seperti yang Tuhan mau. Nah, kita kan masing-masing harus tahu maksimal saya di mana. Teleios kita ini sampai di mana. Goal kita sebagai yang dipilih, dipanggil Tuhan itu goalnya itu sampai di mana kita tahu belum? Kalau belum kan bahaya. Hidup kita enggak ngerti, arek ngondi, itu kan bahaya sekali. Ya, jadi kita harus dipanggil Tuhan sampai maksimal. Setiap kita maksimalnya beda supaya kita punya gambaran. Sebab tidak mungkin setiap kita ini menjadi seperti saya, tidak mungkin. Tidak mungkin, sepertinya Tuhan tidak kreatif gitu. Semua punya bagiannya masing-masing tapi harus dimaksimalkan. Ya, contoh yang sederhana aja lah ya. Jadi worship leader Mas Jimmy tadi memimpin pujian. Ketika memimpin pujian itu kan kehormatan kita boleh melayani Tuhan itu satu anugerah, tidak setiap orang bisa. Ada orang kepingin seperti Mas Jimmy tapi suaranya kan tidak memenuhi syarat. Jadi ya tahu diri dong. Nah sekarang Mas Jimmy, ketika Mas Jimmy ini dipanggil untuk menyatakan talentanya, maka dia maksimal. Kalau maksimal seperti apa? Pasti milih lagu kan berhari-hari. Mungkin berdoa, Tuhan saya harus lagu apa? Itu namanya mencapai goal. Itu dalam bentuk talenta. Belum lagi tentang kehidupannya. Kita ini menerima kehidupan Kristus yang disebut Zoe. Kehidupan Kristus ini harus dimunculkan secara maksimal. Tadi talenta, sekarang kehidupan.
Zoe yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini dimunculkan secara maksimal. Apa Pak targetnya? Kita seperti Yesus. Jadi kita tahu kan, goal kita ini masih jauh. Perjalanan kita masih panjang, sedangkan Tuhan sudah dekat. Ya, mari kita masuk sajalah. Yang pertama, maksimal jelas dimulai dari mengenal kehendaknya. Kalau enggak pasti ngawur, semau gue, sakar PDW, menurut logika kita, menurut imajinasi kita. Dan kalau orang tua itu seringkali delusi, ngayal gitu. Tidak, kita hidup secara maksimal menurut kehendaknya. Targetnya masing-masing orang berbeda. Nanti kita bahas pelan-pelan lah. Dari situlah baru kita bisa memahami indahnya anugerah keselamatan. Kalau enggak kita anggap kekristenan sama saja dengan agama-agama. Tidak, kekristenan adalah pengalaman pemulihan hubungan. Pengalaman pemulihan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana bisa tahu? Ya lewat berjalan dalam kehendaknya. Kalau enggak ya enggak ngerti. Dipikir kekristenan hanya seperti agama lain. Tidak, kekristenan adalah pengalaman. Sehingga makin hari makin mengenal. Jadi mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi pengalaman. Ngerasa ketenan Tuhan itu seperti apa. Kasihnya, kuasanya, dan pasti mujizatnya. Dan akhirnya menggenapi panggilannya goal. Kita bisa mencapai goal, kita bisa mencapai sasaran. Secara maksimal. Ya, target. Goal, target Tuhan dalam hidup kita ini secara maksimal, jangan missing the target atau salah sasaran. Tidak. Sebab banyak orang kan karep-karep PDW. Ya, targetnya banyak orang kan sugih. Karena sugih ya wis kuwi wis bar. Ah sugih ora mesti iso digawa kan. Lalu targetnya itu benar apa salah? Ya salah. Targetnya kita adalah memenuhi kehendaknya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak sama. Sehingga akhirnya hidup jadi alat kemuliaannya. Itu, jadi ada 4 poin ini yang akan kita bahas pertama. Sekarang kita membahas poin pertama. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ketujuh roh yang ada di hadapannya. Jadi kepada 7 jemaat di Asia. Kenapa 7? Apakah jemaat hanya 7 tok? Enggak, itu adalah gambaran. Nah perlu kita tafsirkan 7 itu apa? 7 itu adalah maksimal tadi, masa kalau orang seringkali menggunakan kata 7 itu sempurna. Ya, tidak bisa juga. Sempurna itu apa? Seperti apa? Tidak bisa. Tetapi karena orang banyak mendengar menghasilkan 7 itu angka sempurna, maka mobil pun angkanya 777. Ya, sepeda motor angkanya 777 gitu ya. Rasanya aku sempurna gitu ya. Anek ngalamun ya nabrak padha wae kan. Jadi angka itu adalah gambaran. Ya, kepada 7 sidang jemaat. Jadi Tuhan ingin seperti apa kepada jemaatnya. Nah 7 roh di hadapannya itu berbicara tentang malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu jadi setiap jemaat itu ada malaikatnya. Jemaat di sini ada malaikatnya enggak? Ada. Siapa malaikatnya? Gembala sidang. Jadi gembala sidang itu nanti yang paling pertama ditegur, ajarannya benar apa salah itu gembalanya yang ditegur. Itu adalah gambaran malaikat jemaat Tuhan. Saya ini gambaran, sekali lagi gambaran, bukan malaikat. Wong saya jadi napak bumi kan. Jadi gambaran, jadi gambaran saja. Tuhan ingin gembala ini mengajarkan jemaatnya secara maksimal. Jangan sak-sae. Ya. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat, maka kita melihat di pasal 2 dan 3 itu kan melihat 7 sidang jemaat,
kekurangan dan kelebihannya. Sudah saya bahas, tidak perlu dibahas ulang ya, panjang sekali. Ya, Efesus itu aktivitasnya luar biasa. Ya, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu hasil dari penginjilan jemaat di Efesus. Ya, tetapi Tuhan negur, apa? Hanya aktivitas, kurang ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kasihnya mulai hilang. Nah, itu ditegur seperti itu. Kemudian Smyrna itu kota pelabuhan. Ditegur, kenapa? Karena banyak mengeluh. Ya, susah kan memang, kalau hidup ini kan susah. Siapa yang ngomong hidup ini gampang? Tidak ada kan. Susah ya. Tetapi Tuhan ngomong, sampai 10 hari kamu akan mengalami. 10 itu angka kegenapan. Ya. Jadi akan mengalami masa kesusahan itu genap. Berarti kalau belum genap, susahnya belum hilang. Belum. Ya. Jadi itu gambaran gereja itu, kenapa sih kok banyak susah? Itu kembali ke gereja itu lebih skopnya lebih kecil. Gereja itu kan sekumpulan orang percaya, eklesia. Kalau lebih kecil berarti personal, pribadi lepas pribadi. Nah, pribadi lepas pribadi kayaknya kok masalahnya kok tidak selesai-selesai karena tidak memenuhi target Tuhan. Tuhan ngiling terus. Kenapa Pak Kak lewat kesusahan? Nah, pencobaan itu dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu pencobaan itu adalah untuk menguji iman kita menjadi sempurna. Jadi maksudnya apa Pak? Kalau diaplikasikan saya banyak masalahnya karena tidak hidup dalam kehendaknya. Jadi melenceng gebuk, ben lurus semua, melenceng gebuk. Jadi masalah selesai kalau kita berjalan dalam kehendaknya. Udah kita bahas itu nanti berhenti di situ terus karena sana gambarannya kemana-mana. Nah, sekarang kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, kalau pengalaman pribadi kan subjektif, tidak objektif. Tapi kalau firman Tuhan kan objektif, pasti benar. Ya. Belajar dari Paulus, makna kebangkitannya yang kita sudah bahas di Paskah kemarin. Yang hari ini baru dimunculkan lewat YouTube. Nah, belajar dari Paulus tentang makna kebangkitannya, kita bisa membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Yang pertama, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan penderitaan. Nah, jadi sudah saya singgung sedikit, nanti akan saya pertajam lagi. Bagaimana kita bisa mengenal kuasa kebangkitannya? Kalau berdasarkan pasal yang saya sampaikan, kalau kita tidak mengalami kematian daging kita, tidak mungkin kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, Rasul Paulus juga kembali mengungkapkan hal ini. Bagaimana kita bisa mengenal kuasa kebangkitannya kalau tidak lewat penderitaan? Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus lebih baik aku mengalami penderitaannya supaya kuasanya makin nampak. Nah, itu kan pengalaman yang bukan subjektif, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman Rasul Paulus, walaupun namanya saya mengadopsi sama Paulus. Ya, jadi mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan dalam penderitaannya. Dan ini sekali lagi tidak subjektif, hanya pengalaman Rasul Paulus. Nanti akan saya tunjukkan beberapa ayat. Ya, jadi Tuhan itu kan komprehensif. Jadi ngomong di sini sama ngomong sini tidak mungkin bertentangan. Nah, kalau ngomong sini kita menafsirnya gini, ternyata di sini tafsirnya beda, itu namanya eksegesinya ngawur. Ya, menafsirkannya ngawur. Nah, tidak boleh. Nanti akan saya tunjukkan di mana ayat yang dimaksud itu. Jadi penderitaan apa Pak? Ya daging. Yang diselipkan dalam hidup manusia kita hanya daging. Dan Tuhan ingin itu dipenuhi oleh kita, bukan oleh kuasanya. Daisa,
Dan kita menyadari mengalahkan daging itu kan tidak mudah. Ya, tetapi kalau kita minta Roh Kudus menolong, kita mampu mengatasi. Dan akhirnya mengatakan, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh kasih karunia. Itu orang yang punya pengalaman dengan Tuhan itu pasti ngomong gitu. Sehingga akhirnya Rasul Paulus mengatakan, aku serupa dalam kematiannya. Nah, ini diperkuat dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Jadi ini kekristenan yang betul itu seperti itu. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar berpengetahuan, tapi mengalami sungguh-sungguh. Ya. Paulus rindu mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Apa itu? Mengatasi aku lewat apa? Penderitaannya. Nah, kalau kita mengacu pada Roma 8, maka di sana kita mulai melihat itu seperti apa itu. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mau kan? Jari ini wong Kristen enak, itu aku susah baik. Nah, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tahu di balik itu ada sesuatu yang salah dalam perjalanan hidup kita. Apanya yang salah? Ya introspeksi, itu pengalaman pribadi. Di dalam saat teduh ini kita mengalami pengalaman pribadi seperti apa kesalahan kita. Maka muncul lagunya, ya seperti kata dinyanyikan kita berulang-ulang. Ya, Daud kok ngalami, katanya sudah diurapi jadi raja, kok malah dikejar-kejar Saul. Tapi Daud tidak nyalahkan Tuhan, tidak nyalahkan Nabi Samuel yang mengurapi dia, tetapi Daud mengatakan apa? Ujilah aku Tuhan. Nah, jadi kalau pencobaan-pencobaan sedang dialami oleh kita, jangan nyalahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Semua disalahkan. Enggak, ujilah aku Tuhan, introspeksi dengan rendah hati tentunya. Kalau tidak rendah hati ya tidak ada, semua salah. Goro-goro kowe. Goro-goro aku ini kapan? Ya kapan-kapan. Jadi di situ yang dimaksud Rasul Paulus, mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa kebangkitannya itu sungguh luar biasa, karena kita bisa menang mengatasi apapun, ditulis dalam Roma 8 ayat 37. Nah, kalau setelah 28 kan 29, supaya kamu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi goalnya, targetnya, itu pencobaan yang sedang kita alami adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian disimpulkan di ayat 30, kamu dipanggil, dibenarkan, baru dipromosikan atau dimuliakan. Ya, nah, maka ayat 31, 32, 34, 35 itu menjelaskan bahwa pencobaan yang kamu alami itu biasa-biasa saja. Tidak usah seperti anak kecil merengek-rengek, merasa paling menderita dalam dunia. Tidak ada manusia yang tidak menderita. Yang tidak menderita kalau sudah di surga. Tidak ada, cuma ukuran orang kan beda-beda. Ukuran orang rumah sana paling susah dewe. Sing luwih susah luwih akeh sakjane. Ya, jadi, nah hal-hal seperti itu kan mindset, cara pandang hidup ini menentukan sebetulnya. Maka muncul ayat 37-nya ini. Barang siapa ada dalam Kristus, dia lebih dari pemenang. Jadi bersama Kristus kita pasti menang. Ya. Nah, persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan gambarannya, dia dalam kematian. Apa itu yang dimatikan? Manusia lama disalibkan. Tidak gampang, saya tahu ini tidak gampang, tapi perlu pergumulan, tekad untuk mematikan aku. Ya, kalau Roma 6 kan sudah saya bahas kemarin waktu hari
kebangkitannya itu. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama berlalu dan yang baru muncul. Yang lama itu apa? Ya konsepnya, paradigmanya, lifestyle-nya, gaya hidupnya itu harus berubah. Itu lama. Yang baru sebagai anak Tuhan itu bisa dilihat. Yang pertama integritasnya. Nama harum. Kemarin khotbah kematian kan nama harum, ya, punya integritas. Bukan minyak mahal, status sosial, tidak, nama harum. Nah, itu namanya yang harus kita kejar di sana. Nah, kemudian Efesus 4 ayat 22-23 itu menjelaskan kita harus terus-menerus dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, roh ini batin. Yang paling sulit itu manusia itu kan batin, yang tadi saya singgung dari awal, yaitu apa? Imajinasinya. Belum tentu beneran itu hakiki sesuai dengan Alkitab, belum tentu, itu imajinasinya bisa. Berarti kan perlu dibarui terus-menerus itu roh dan pikirannya. Ngayal nanti, ngayal seolah-olah ya tidak usah lah. Ayat 11-nya, jadi Rasul Paulus kita belajar dari pasal 3 ayat 10, ayat 11-nya mengatakan begini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi bukan nanti, ya sekarang ini, pada waktu hidup ini, ya di antara orang yang sudah mematikan dagingnya, aku bisa mengalami juga kebangkitannya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, maka penderitaan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Karena penderitaan kita tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Dan endingnya Tuhan ngomong, aku akan memberikan jalan keluarnya. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 itu menjelaskan itu. Jadi kuncinya apa Pak? Ya akunya dimatikan, udah itu aja. Kan gampang kan? Ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita akan merasakan iya ya, betapa luar biasanya, betapa beruntungnya aku sebagai anak Tuhan. Karena direncanakan begitu mulia dan agung, standarnya begitu tinggi. Jadi kuncinya adalah manusia lama dimatikan. Ayat 12-nya, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Teleios, itu bahasa Yunannya teleios. Ya, bukan. Kalau sudah penderitaan selesai, sudah sempurna, ya belum. Wong kita masih manusia daging, sewaktu-waktu bisa jatuh lagi. Jadi waspada itu, jalanan hidup ini tidak boleh sembrono. Ya, sama tadi yang saya singgung di Efesus. Efesus itu punya cabang banyak. Pikirnya wah aku sudah bisa menginjil, bisa buka pos PI di mana-mana, sudah belum. Ternyata apa? Kelemahannya apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Ya bagaimana Pak membangun itu nanti pelan-pelan kita bahas bersama. Kalau sekaligus saya sampaikan nanti malah jadi bingung, lari kemana-mana. Aku belum selama kita hidup belum. Tapi aku berusaha mengejarnya. Nah, kalau aku dapat juga menangkapnya, yaitu apa? Kuasa kebangkitannya. Karena aku sudah ditangkapnya. Nah, gimana ukurannya? Nah, ini ukurannya. Paulus sadar ia belum sempurna, maksimal memenuhi panggilannya, maka mengejarnya berusaha dengan apa? Berlari-lari pada tujuan. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa? Tujuan panggilannya dan berlari-lari, tidak boleh jalan santai. Berlari-lari. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengizinkan pandemi. Di saat-saat seperti itu kita baru merenungkan hakikat esensi sebagai orang Kristen itu seperti apa. Karena sewaktu-waktu bisa dipanggil, yakin enggak? Saya yakin rohnya, batinnya enggak yakin. Kalau ketemu Tuhan belum siap. Nah, pada saat itu kan saat itu kita merenungkan.
itu bahasa Ibraninya diterjemahkan Sela. Kalau Mazmur itu kan selalu berapa ayat kemudian Sela, maksudnya direnungkan. Nah, kita ini harus Sela, merenungkan perjalanan hidup kita ini. Sudah enggak kita berlari pada tujuan panggilan ilahi? Panggilannya seperti apa? Masing-masing berbeda. Ya, seperti saya harus maksimal sebagai gembala. Saya enggak singgung sebagai malaikat jemaat lah, terlalu tinggi lah. Jangan, harus maksimal. Apa hadiahnya? Jangan kita hadiah itu selalu materi. Hadiahnya itu mengalami betul kuasa kebangkitannya. Percaya materi itu datang dengan sendirinya. Kalau hidup kita ini benar, hanya itu aja pesan saya. Itulah benar, maka berkat akan kemana-mana. Kemanapun kita pergi, berkat akan mengikuti. Susah payah tidak membuat kita kaya, tapi berkat Tuhanlah. Ya, Amsal 10 menjelaskan itu. Jadi mari kita maksimal. Dari bagaimana Pak? Ya setiap orang maksimalnya berbeda, belajar dari Rasul Paulus. Gimana caranya bisa mengalami kuasa kebangkitannya? Akunya harus dimatikan. Nah, ayat di bagian lain, saya sudah mengatakan tadi, kita melihat ayat di bagian lain. Matius 19 ayat 21. Itu Matius 19 itu berbicara tentang anak muda kaya. Tuhan, bagaimanakah aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan ngomong 5 ayat 5 hukum Musa 10 perintah Allah itu. Dan akhirnya sudah dengan bangganya. Jadi melakukan apa yang sudah disampaikan Tuhan. Hanya kurang satu kamu, apa? Jualah seluruh hartamu. Kaget awang sugih. Kon ngedol bondone berikan kepada orang miskin. Jadi maksudnya apa ini? Tuhan tidak mungkin lah menyuruh kita ini jadi miskin kan ya, enggak. Maksudnya apa? Dalam hidup kita ini tidak ada satupun yang mengikat kita. Harta, kekayaan, kedudukan, apapun tidak mengikat kita. Jadi yang dimaksud Tuhan menjual itu maksudnya apa? Tidak ada ikatan. Ternyata kan bukti kan anak muda kaya kan, duitku akeh, ya wis ngoyor. Tapi jarene arek golek kerajaan Allah, saiki kok malah ngeloyor. Ikatannya lebih kuat kan? Nanti kita bahas itu tentang siapa yang menjadi raja dalam diri kita. Nanti ya, ini poinnya kan baru 1. Belum 2, 3, dan 4. Nah itu kalau gambarannya di sebelahnya itu. Yang bertata harusnya kan salib atau Yesus. Dan ego kita ini di bawah. Ego kita di bawah maksudnya punya keinginan. Punya, setiap orang masih punya keinginan. Tetapi izinkan penentu keputusan adalah Tuhan. Nah itu artinya kita sudah menjadikan Yesus sebagai Raja. Kemudian, nah ini 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan, menjadi sempurna di dalam kelemahan. Nah memang ini penafsirannya macam-macam. Ada yang mengatakan Rasul Paulus itu punya penyakit tertentu. Nah, sudah berdoa sampai 3 kali. Ditulis begitu dalam 1 Korintus 12 itu. Tapi akhirnya Tuhan ngomong, udahlah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Supaya kamu melewat penderitaan menjadi sempurna. Apanya sempurna? Kasih karunia yang diberitakan kepada Rasul Paulus. Itu menjadi sempurna, maksimal, goalnya, targetnya. Ya, sama seperti saya ketika mempersiapkan khotbah ini berhari-hari, berjam-jam, yang di depan laptop aja. Nanti aktivitas sebentar kembali lagi, itu dapat ilhamnya kan dari situ. Mempersiapkan khotbah itu seperti itu. Jadi bukan ngene wae, padha wae, ya ada isa seperti itu. Itu sempurna, maksimal, goal, targetnya sampai.
Itu maksudnya ya. Kesimpulan, gereja dipanggil untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki secara maksimal. Setiap orang berbeda. Maksimal saya, ya seperti yang saya sadari. Maksimal Bapak Ibu semua harus seperti yang Bapak Ibu sadari. Bagaimana Pak bisa sadar tentang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Ya kuncinya yang satu, hiduplah berjalan dalam kehendak rencana Allah. Nah dari situ kita baru tahu. Kalau enggak pasti menafsirkannya salah, delusi, imajinasinya saja. Maka untuk mencapai itu kita harus mengejarnya dengan berlari-lari kepada tujuan panggilan ilahi. Semua itu bisa dilaksanakan kalau kita sadar diri, rendah hati. Kalau enggak ya ada, oh ya tambah pengetahuan. Oh ya Pak Paulus ngomong, oh ya terima kasih Tuhan. Hanya itu, lakoni ora. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Carikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Tulah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Tuhan, ku mau seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, nama-Mu. Pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah tanah liat. Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami adalah milik-Mu. Mari Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami. Bentuklah sesuai rencana-Mu, supaya hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau sudah menyediakan Roh Kudus untuk menolong kami, memberi kemampuan kami, sehingga kami sadar kalau kami bisa berubah, itu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tidak ada pengumuman lain, mari kita akhiri dengan bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia, kami justru bersyukur karena hadir. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh menerima pesan kebenaran firman-Mu, dan akhirnya kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan pegangan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kalau mungkin ada jemaat-Mu yang beraktivitas, memiliki rencana liburan keluar kota, Tuhan juga berkati perjalanan, perlindungan di perjalanan ini sehingga mereka boleh tepat tujuan dengan baik dan mereka boleh menikmati masa liburannya dengan sukacita dalam anugerah Tuhan. Dan akhirnya kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun keluar kota. Kami akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dan akhirnya kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.